Halo sobat semuanya, kembali lagi di Nonton Sejenak. Pada episode kali ini kita akan membahas film horor psikologis serta dengan unsur misterinya yang cukup kental. Film yang sangat-sangat menarik untuk kita bahas. Jadi pastikan kalian semua nonton video ini sampai habis ya. Untuk film kali ini berjudul It Fits tahun 2025. Mengisahkan tentang seorang wanita yang juga merupakan seorang terapis. Ia memiliki sebuah kelebihan dapat melihat sebuah entitas jahat, juga dapat masuk ke dalam ingatan traumatis seseorang. Namun, sebuah ancaman muncul ketika seorang anak kecil datang membawa entitas jahat yang menempel dalam dirinya. Ia harus memecahkan masa lalu dari anak kecil itu untuk dapat menyelamatkan keluarganya. Gimana? Penasaran dengan alur ceritanya? Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video alur cerita film kesayangan kalian. Langsung aja, yuk nonton sejenak. Di awal film, kita diperlihatkan pada seorang wanita bernama Cynthia. Ia berada di sebuah sekolah kosong terbengkalai. Sebuah suara anak kecil menuntun langkahnya menuju sebuah ruangan. Terlihat seorang pria tua, juga anak kecil yang terkurung di sebuah sangkar. Ia pun mulai berbicara pada anak kecil bernama Larry, memintanya untuk pergi dari sana. Keberadaannya memicu amarah dari pria tua itu. Lalu setelahnya, mereka pun kembali dari ingatan traumatis itu. Cynthia merupakan seorang ibu, juga seorang terapis profesional. Pasiennya saat itu bernama Larry, sosok anak kecil yang muncul sebelumnya. Walau momen itu terjadi di dalam pikirannya, namun luka oleh ingatan itu akan terbawa di dalam dunia nyata. Cynthia didampingi oleh anaknya bernama Jordan. Ia meminta Jordan untuk mencari identitas pria yang ada di dalam ingatan itu. Praktik yang dilakukan jauh berbeda dengan penanganan medis atau terapis pada umumnya, menggunakan sebuah pendekatan spiritual untuk menghilangkan trauma pada seseorang. Kemampuan itu sering disebut dengan clairvoyant. Kemampuan itu normalnya akan diturunkan. Akan tetapi Jordan hingga saat ini belum dapat menguasainya. Tak lama suara ketukan pintu terdengar. Ketika Jordan membuka pintu, seorang anak kecil dalam kondisi panik muncul ingin bertemu dengan Cynthia. Anak itu bernama Riley. Ia tak memiliki cukup waktu sebelum ayahnya datang mencarinya. Riley mulai menceritakan kondisinya saat ini. Sebuah entitas jahat telah melekat pada tubuhnya. Derita yang ia alami terlihat jelas dari luka di tangannya. Seorang wanita bernama Agatha Baker menyarankannya pergi ke rumah itu. Aura jahat dari sosok itu menembus hingga dapat dirasakan oleh Cynthia. Di waktu yang bersamaan, ayahnya datang lalu menarik paksa Riley untuk pulang. Kejadian mengerikan itu masih membuat Cynthia terdiam ketakutan. Jordan terus-menerus membahas tentang Riley kepada ibunya, berniat ingin menolongnya. Namun ia tak tahu kalau ada entitas jahat yang melekat padanya. Walau begitu, ia terus bersikeras dan memaksa ibunya untuk menolong anak itu. Akan tetapi, Cynthia menolak. Mungkin jika ada ayahnya, maka ia pasti akan menolong anak itu. Cynthia pun kembali membalas, kalau itulah alasan ayahnya tewas, karena ia tak memikirkan resiko yang akan terjadi. Jordan yang egois dan tak mengerti, bertingkah seolah-olah ingin menyelamatkan semua orang, yang padahal resiko itu ditanggung oleh Cynthia. Malam harinya, Jordan mencari data tentang Agatha Baker yang merekomendasikan Riley untuk pergi kepada ibunya. Tak lama Cynthia datang.
berniat mengajaknya untuk bicara. Ia pun kembali mengingatkan kejadian yang terjadi pada ayahnya. Ayahnya tewas saat menangani roh jahat seperti yang melekat pada anak itu. Jordan tak mengerti kalau pengusiran itu gagal, maka sosok itu akan berpindah pada mereka. Namun si kepala batu tetap bersikeras. Mungkin kehilangan satu orang tua belum cukup untuk si kepala batu. Pagi harinya Jordan nampak ingin pergi ke suatu tempat. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Cynthia membiarkannya dan tak lupa meminta Jordan kembali sebelum makan malam. Cynthia menghubungi temannya bernama John yang merupakan seorang polisi. Memintanya mencari tahu tentang pria bernama Doe Ferry. Seorang pria yang memiliki ikatan dengan ingatan Larry. Meminta John untuk mengawasinya. Walau semua itu hanya datang dari firasatnya, namun seringkali firasat Cynthia selalu benar. Ternyata ia pergi menemui klien mereka, Agatha. Mereka pun berbincang membahas anak kecil bernama Riley yang katanya mendapatkan rekomendasi darinya. Agatha mulai menjelaskan segala informasi yang mungkin dapat ia berikan kepada Jordan. Ayahnya Riley bernama Randall. Ia merupakan seorang teknisi kayu yang handal. Ia melihat anaknya sedang menderita, terlihat dari luka yang membekas di lengannya. Mendasari niatnya memberitahukan alamat Cynthia. Cynthia diam-diam mencari tahu tentang entitas jahat yang ada di dalam diri Riley. Sembari memandang foto suaminya, ia mengungkapkan ketakutannya. Karena baru kali pertama ia merasakan entitas sekuat itu. Bahkan melebihi sosok yang berhasil membunuh suaminya. Di sisi lain, Jordan nampak telah tiba di kediaman Riley. Ia diam-diam mengendap dan mengintip rumah itu. Tak lama Randall datang mengejutkannya. Tanpa menunggu Jordan berbicara, Randall sudah menolak niatnya ke sana. Namun Jordan bersikeras ingin membantu Riley. Menganggap dapat mengusir entitas yang bersemayam di dalam dirinya. Randall pun kembali ke gudang meninggalkan Jordan begitu saja. Seolah tak cukup, Jordan diam-diam masuk ke dalam. Di ujung lorong terdapat sebuah pintu yang menarik perhatiannya. Ketika ia membuka, ternyata di dalamnya adalah sebuah lemari. Namun ia menemukan sebuah pintu yang tersembunyi di baliknya. Menggunakan obeng, Jordan membuka paksa pintu itu. Mengarahkannya ke sebuah basement tersembunyi. Jordan terus memanggil Riley. Dari balik pintu, Riley pun muncul. Dan ia pun berkata, "Dia tak mengurungku di sini, tapi dia mengurung mereka di sini." Lalu kemudian, Cynthia terus menunggu Jordan namun ia tak kunjung pulang. Menggunakan firasatnya, ia pun menelpon Agatha, menanyakan padanya tentang keberadaan Jordan. Agatha pun menceritakan kepada Cynthia kalau Jordan datang ke rumahnya siang tadi, menanyakan alamat Riley kepadanya. Ia juga tak tahu kalau Jordan memiliki agendanya sendiri. Tanpa pikir panjang, Cynthia pun pergi menjemput Agatha, lalu pergi bersama-sama ke rumah Riley. Di lain sisi, Jordan terbangun dalam kondisi terikat di sebuah kursi. Randall pun muncul menanyakan dengan paksa sandi ponsel milik Jordan. Namun Jordan tak menjawab. Ia hanya berkata kalau ia bisa menyembuhkan Riley. Terus-menerus bersikeras meyakinkan Randall. Dengan percaya diri berkata kalau ibunya bisa menyembuhkannya. Randall lalu meminta Riley untuk memberi makan roh itu sebelum roh itu memakannya. Riley perlahan mendekati Jordan lalu memegang erat bahunya. Sebuah sosok hitam muncul, menekan erat lengan Jordan, memberikan luka bakar pada kedua lengan Jordan. Setelahnya Randall meminta Riley untuk pergi lebih dulu ke atas. Kita pun akhirnya mengetahui maksud dari perkataan Riley sebelumnya. Ia tak mengurungku di sini, tapi ia mengurung mereka di sini. Entitas itu harus dikasih makan sebelum ia memakan tubuh inangnya. Membuat Randall seringkali menculik orang dan membiarkan entitas itu memakan tubuh mereka hingga membusuk.
Ketika mereka akan pergi, Riley mengambil sebuah tang lalu beralasan mengambil tasnya yang tertinggal. Ia pun kembali pergi ke basement lalu memberikan tang itu pada Jordan. Sementara Riley berusaha membuat Randall sibuk di atas. Dikarenakan posisi yang cukup sulit, membuat tang itu terjatuh. Dengan seluruh tenaga yang ia miliki, akhirnya Jordan berhasil melepaskan kabel ties yang mengikatnya. Tak lupa melepaskan ikatan pada wanita tua. Ketika ia baru akan kabur, Randall muncul dengan senapan yang mengarah pada Jordan. Jordan tak seharusnya mengusik kehidupan mereka. Riley pun datang berusaha melindungi Jordan, meyakinkan Randall untuk memberikan kesempatan padanya. Namun Randall menolak. Lalu setelahnya, pada akhirnya tembakan itu merenggut nyawa Riley. Riley sekarat dan tewas di pelukan Jordan. Jordan tiba-tiba merasakan keanehan pada dirinya. Sebuah sosok mengerikan muncul di bawah alam sadarnya. Karena takut, ia kabur meninggalkan Riley begitu saja. Sementara Randall kini hanya bisa menangisi kepergian putri satu-satunya. Riley tak seharusnya mati. Suara sirine terdengar memaksa Randall pergi meninggalkan jasad putrinya di sana. Cynthia muncul di waktu yang tepat menghampiri dan memeluk Jordan. Di kantor polisi, John menemukan beberapa mayat di rumah Randall. Ia juga mendapati informasi kalau istrinya meninggal dengan kondisi yang sulit dijelaskan, kurang lebih setahun yang lalu. Sedangkan Jordan masih dalam interogasi polisi. Akan tetapi di tengah-tengah sesi, sosok itu kembali muncul. Sesampainya di rumah, Cynthia meluapkan kekecewaannya pada Jordan. Kecerobohan, keegoisan, serta kebodohannya mengakibatkan nyawa seorang anak kecil melayang. Bertingkah seolah-olah bisa menyelamatkan orang, padahal hanya bergantung pada kemampuan ibunya. Namun ia tak memikirkan resiko yang terjadi pada orang lain dan resiko yang akan dialami ibunya jika tak berhasil. Setelah semua itu, Jordan hanya menjawab kalau ia akhirnya dapat melihat makhluk halus, sama seperti ibu dan ayahnya. Ia akhirnya mendapatkan kemampuan itu. Namun Cynthia menepis semua itu. Kalau benar ada, maka harusnya ia dapat melihat sosok yang ada di dekat Jordan. Yang Jordan tak ketahui, kalau kemampuan itu tak datang padanya. Ia dapat melihat entitas itu karena saat ini, entitas itu telah bersemayam di tubuhnya. Dengan lantang, Jordan menantang ibunya untuk masuk ke dalam memori otaknya yang konslet. Dan anehnya, Jordan justru marah dan meninggalkan Cynthia. Cynthia pun akhirnya mengabulkan permintaan anaknya yang menggemaskan itu. Ia meminta Agatha memantau dari luar, memintanya untuk membangunkan Cynthia kalau keadaan semakin di luar kendali. Dan Cynthia pun masuk ke dalam ingatan traumatis Jordan. Memori traumatis yang dialami oleh Jordan adalah tentang kepergian ayahnya. Di sebuah rumah kayu tempat mereka dulu tinggal, Jordan kecil hanya duduk di depan rumah. Cynthia mulai masuk ke dalam. Namun yang ia temukan, entitas itu kini masuk ke dalam ingatan Jordan, bersemayam di dalam tubuhnya. Mendapati lengan Cynthia yang terbakar, Agatha pun membangunkannya. Sore harinya Cynthia meminta Agatha untuk tinggal lebih lama sembari menitipkan Jordan yang sedang tertidur. Sore itu ia berniat mendatangi Larry. Cynthia telah mengetahui kalau entitas itu kini telah bersemayam di tubuh anaknya. Ia bermaksud menanyakan tentang ibunya Riley yang meninggal di rumah sakit itu. Larry pun mulai menceritakan. Ibunya Riley bernama Samantha. Kasusnya merupakan kasus besar di rumah sakit itu. Dr. Whittaker yang menangani kasus Samantha. Namun ia telah pensiun. Cynthia pun menanyakan alamat rumah Dr. Whittaker dan segera mungkin mendatangi kediamannya. Dokter pun mulai menceritakan kronologi yang terjadi sebenarnya kepada Cynthia. Penyakit yang diderita Samantha sangat unik dan agresif. Samantha lama bertugas di luar negeri sebagai perawat dan pulang membawa suami serta anaknya. Kondisinya memburuk begitu cepat. Rambutnya rontok, giginya, dan tubuhnya seperti membusuk luar dan dalam. Di malam menjelang akhir hayatnya,
Samantha pun membisikkan sesuatu kepada dokter. Sesuatu telah merasukiku. Dengan perlahan, Samantha menggapai lengannya. Rasa sakit tak terbayangkan dirasakan begitu lama, menentang semua teori ilmiah yang ada. Luka itu kini membekas di lengannya. Setelahnya anaknya Riley lah yang menemani Samantha, memegang erat tangan ibunya hingga akhir hayatnya. Jordan terbangun dari mimpi buruknya. Ia pun keluar berniat mencari Cynthia, manggil sembari berjalan perlahan. Ketika menuruni tangga, ia tak menyadari Agatha yang telah terbaring pingsan. Namun sesampainya di dapur, tak lama Cynthia pulang. Ia terkejut melihat Agatha yang pingsan, lalu membangunkannya. Kepanikannya tak cukup sampai di situ. Ia juga tak menemukan Jordan di kamarnya. Randall menyembunyikan Jordan di sebuah peti kayu, membawanya ke suatu tempat yang jauh. Sebelum menghabisi Jordan, tak lupa Randall memberikan salam perpisahan kepadanya. Entitas itu kini telah menyatu di dalam tubuh Jordan. Ia berniat mengubur Jordan hidup-hidup, membiarkan sosok itu kelaparan dan menghilang. Setelah ucapan haru dan memuaskan, Randall pun mulai mengubur peti itu. Lalu ia pun pergi. Di kantor polisi kepanikan terjadi. Namun di tengah kepanikan itu mereka mendapati Randall yang tiba-tiba saja menyerahkan dirinya. Cynthia meminta kepada John untuk membiarkannya menemui Randall, sehingga ia dapat masuk ke dalam ingatannya dan menemukan posisi Jordan saat ini. Namun sayangnya John menolak. Di waktu yang bersamaan, John melihat Dovery sedang dalam interogasi. John yang bingung pun menanyakan kepada rekannya apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata dugaannya benar. Dovery telah menculik 2 anak yang hilang 2 tahun yang lalu. John mulai menyadari kalau semua firasat Cynthia adalah benar. Ia pun akhirnya memberikan kesempatan kepadanya untuk bertemu dengan Randall di dalam ruang interogasi. Tanpa basa-basi, Cynthia pun mencoba masuk semakin dalam menuju ingatan Randall. Ia melihat Cynthia yang diikat di dalam sebuah peti kayu. Ingatan kembali beralih, memperlihatkan kondisi setelahnya. Akhirnya Cynthia pun berhasil menemukan posisi Jordan saat ini. Dikubur di dalam hutan yang jauh dari perkotaan. Bersama Agatha, ia pun memutuskan untuk pergi mencari Jordan, disusul oleh anggota polisi. Sementara Jordan terus berteriak meminta tolong. Beruntungnya ia menemukan sebuah senter yang tak sengaja dijatuhkan oleh Randall. Namun itu tak cukup menjadi sebuah kabar baik. Tak butuh waktu lama, mereka pun akhirnya sampai. Dengan seluruh tenaga, mereka terus menggali tanah. Peti mulai terlihat. Ketika Cynthia membuka peti itu, ia mendapati kondisi Jordan yang kritis. Ia masih hidup, namun jiwanya lemah. Cynthia meminta Agatha untuk mengalihkan polisi, sementara ia akan masuk ke alam bawah sadar Jordan untuk menyelamatkannya. Di sebuah rumah tua, Jordan terduduk lemas di depan pintu, memintanya untuk tidak masuk ke dalam. Ketika Cynthia masuk, kondisi rumah itu semakin kacau tak terkendali. Hingga di ujung lorong, ia mendapati sebuah tangga mengarah ke atas loteng. Namun sesampainya di atas, ia melihat seseorang pria tergantung. Pria itu adalah suaminya. Semakin dalam ia menyusuri loteng, akhirnya ia menemukan entitas itu bersemayam di sana. Sosok itu pun menghampiri Cynthia. Namun ketika sosok itu akan membunuhnya, Cynthia dengan cepat kembali masuk ke alam bawah sadar sosok itu. Tempatnya gelap, sempit, seperti berada di dalam sebuah perut. Penampilan Cynthia juga berubah dan memegang sebuah tombak kecil di tangannya. Ketika semakin dalam ia masuk, ia pun akhirnya menemukan jiwa dari entitas yang tengah duduk di sebuah singgasana. Sosok itu perlahan berdiri menghampirinya. Sebuah panggilan dari luar berusaha membangunkan Cynthia. Ternyata John berhasil menemukannya. Namun Cynthia tak memiliki cukup waktu, karena kalau ia terbangun, maka semuanya akan berakhir. Sebuah akal berjalan, mengikat pergelangan kaki dan lengannya. Kini harapan pun telah pupus.
Makhluk itu kini berusaha untuk melahap Cynthia hidup-hidup. Dengan satu ayunan, Jordan datang di waktu yang tepat, memaksa masuk ke alam bawah sadar sosok itu. Dengan amarah yang membabi buta, Cynthia dan anaknya pun menusuk entitas itu hingga tak tersisa. Cynthia kembali tersadar. Mereka akhirnya berhasil selamat dari ancaman entitas jahat itu. Kini 6 bulan berlalu, Cynthia kembali masuk ke dalam ingatan Jordan. Bersama Jordan kecil, mereka berniat mengakhiri sebuah trauma tentang ayahnya yang selama ini terus terpendam. Memperlihatkan kondisi ayahnya ketika tewas. Yang mereka perlu lakukan hanyalah melepaskannya pergi dari ingatan yang terus terbelenggu. Setelahnya mereka pun akhirnya dapat hidup dengan tenang, walau dengan kondisi bekas luka yang kian membekas. Dan film pun selesai. Gimana nih sob, untuk alur film kali ini? Kalau film sebelumnya Mimin dibuat jengkel oleh ibunya, sekarang Mimin dibuat jengkel sama anaknya. Cuman ya gak apa-apa lah ya. Kendati demikian, film ini menggambarkan bagaimana trauma yang tidak dihadapi dapat tumbuh dan menguasai seseorang. Entitas dalam film ini berfungsi sebagai metafora untuk luka emosional yang memburuk jika diabaikan. Film ini juga mengingatkan kita bahwa menghadapi ketakutan dan luka masa lalu adalah langkah penting untuk membebaskan diri dari belenggu emosional. Mungkin segitu dulu aja untuk alur film kali ini. Terima kasih telah menonton dan meluangkan waktu kalian bersama kami. Sampai jumpa di next video, dan bagi kalian yang belum nonton, yuk nonton sejenak.